Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua berarti ya? Ya. Di pagi hari ini Pak Debi akan mengajak anak-anak semua untuk membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan kita buat bersama-sama sehingga kita di kelas atau di sekolahan bisa menerapkan budaya positif yang baik untuk kita semua. Jadi kita bisa saling menghormati, ya, keyakinan saling menghormati, menghargai, ya, bertanggung jawab, itu seperti itu keyakinan Pak. Jadi Pak Debi ingin kita semua bisa menjadi lebih baik ke depan, ya, dengan membentuk suatu keyakinan kelas. Bisa dipahami? Ya. Pak Debi bagi lembar, ya, lembar template untuk diisi dan ditulis paling banyak 3 atau 1 keyakinan yang kalian inginkan itu tulis. Nanti kita tempel ke papan sini ya. Setelah itu kita bacakan, kita studi bersama keyakinan kelas apa aja sih yang diinginkan oleh teman-teman semua di kelas. Paham? Paham ya? Pak Debi bagi ya. Lembar tugas yang Pak Debi bagi itu kalian tulis keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian inginkan untuk menumbuhkan kebaikan pada diri kita. Paham ya anak-anak? Oke, Bapak persilakan mulai diisi bersama-sama. Ya, semuanya sudah selesai? Dalam penulisan keyakinan kelas yang ingin ditentukan? Sudah ya. Yang sudah silakan ditempel di sini. Dimulai dari Putra. Ya. Silakan. Oke, sudah, Zaki sudah. Silakan. Terjatuh. Oke, sudah membenarkan. Lanjut. Iya. Lanjut. Nah. Lanjut.
Sidik. Oh iya, itu tinggi. Nah, tadi mau bener. Apa? Ya, yang putri. Anak-anak putri. Sabila. Ya. Semuanya sudah selesai? Dalam penulisan? Keyakinan kelas yang ingin ditentukan? Sudah ya. Yang sudah silakan ditempel di sini. Dimulai dari Putra. Ya. Silakan. Oke, sudah, Zaki sudah. Silakan. Terjatuh. Oke, sudah membenarkan. Lanjut. Iya. Lanjut. Nah. Lanjut. Sidik. Oh iya, itu tinggi. Nah, tadi mau bener. Apa? Ya, yang putri. Anak-anak putri. Sabila. Ya. Semuanya sudah selesai? Dalam penulisan? Keyakinan kelas yang ingin ditentukan? Sudah ya. Ya, silakan keyakinan kelas yang diisi untuk anak-anak putri. Lanjut. Silakan. Kita ada belum? Silakan ditempel. Yang sudah. Rosa. Revi. Sugi. Cindy Okta. Sherly. Ya, Sela sudah ya. Lanjut. Terjatuh satu. Bapak benarkan dulu. Oke. Ya, lanjut. Aurel, Rafa sudah. Setia sudah. Lela tuh. Rani. Andin. Sudah selesai semua ya? Terakhir punya Andin. Ya. Setelah selesai semua ditempel, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak semua sudah membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama untuk kebaikan bersama. Jadi Pak Debi butuh untuk yang bisa membacakan keyakinan tersebut atau keyakinan yang sudah ditulis oleh teman-teman kalian.
Silakan. Siapa yang mau membaca tanpa Pak Devi sebut? Ada yang berani? Coba Aurel. Silakan Aurel. Aurel bacakan keyakinan kelas yang ditulis oleh teman-teman Aurel. Iya. Ya, Sena menulis bertanggung jawab, saling menghormati, terus keamanan dan keselamatan bersama ya. Terus Ani apa itu? Ya, bertanggung jawab, saling menghormati ya. Setia. Bertanggung jawab, saling menghormati, sesama teman ya. Aurel. Ya, bertanggung jawab, saling menghormati, berempati ya, bagus. Menghormati orang lain, berkomitmen ya. Bertanggung jawab, saling menghormati dan menjaga keamanan sekolah ya. Ya. Oke, terima kasih Laura. Terima kasih Laura sudah membacakan. Fadli atau Fadran? Sidang? Ya, jadi itu tadi keyakinan kelas yang sudah dibacakan oleh Aurel. Keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama di kelas ini ya. Jadi untuk kebaikan kita. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati wajib kita pahami, kita lakukan bersama sehingga terciptanya budi pekerti yang baik. Anak-anak semua, keyakinan kelas yang sudah ditempel tadi, yang sudah ditempel tadi di sini, sudah kita catat bersama dan sudah kita sepakati bersama. Bapak sudah cetak di halaman ini dan kita tempel di kelas ini kita supaya kita dapat melihat setiap hari keyakinan kelas apa sih yang sudah kita lakukan hari ini, atau keyakinan kelas mana apa sih yang sudah saya langgar yang kita tahu. Paham? Jadi ada yang mau nempel atau pada dia tempel? Pada dia tempel ya? Ya. Buat ambil di sini ya. Ya. Itu jawaban Pak. Oke, sudah pada kita ke sini. Jangan lupa selalu menaati keyakinan kelas yang kita buat. Ya, keyakinan kelas yang kita buat bersama. Paham ya? Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Belajar dengan baik. Kita setelah ini waktunya istirahat. Kita istirahat. Terima kasih semuanya. Boleh beristirahat. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
Satu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah luar biasa, luar sehat semua ya. Nah, pada hari ini Pak Devi mau mengajak anak-anak semua untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi kita di kelas ini membuat sebuah kesepakatan kelas. Anak-anak menuliskan di kertas yang Bapak kasih ya, untuk menuliskan kesepakatan kelas yang diinginkan di kelas kita. Jadi kesepakatan yang lebih bagus lagi, kesepakatan tidak boleh apa, ya. Jadi untuk membangun kelas kita dan diri kita menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih baik lagi, untuk menciptakan disiplin yang positif, budaya positif. Oke, anak-anak semua. Oke. Bapak bagikan kertas ini satu persatu. Nanti ditulis di kertas apa kesepakatan yang kalian inginkan, ya. Bapak bagi. Pakai janji. Apa? Ya. Iya. Sudah ya? Kertas yang Bapak bagi ditulis kesepakatan kelas kita yang akan kita setujui bersama, sehingga kelas kita dan kita bisa penerapan budaya positif untuk kita ke depan. Depannya. Paham? Silakan ditulis, nanti kita tempel ke depan sini. Paham? Paham? Oke. Selesai. Mulai kegiatan penulisan kesepakatan kelas bersama. Yang lain satu persatu maju ke depan ditempel. Bingung. Oke, Putri. Lanjutnya. Ya, Sabila. Lanjutnya. Rosa, oke. Left.
happy. Tiara, Melatu, Aziza, Lubi. Ya, lanjut. Rani. Ya, Andin. Fadli. Patli. Ya, Fadli, Fadlan. Oke. Lanjut. Ya, Aurel. Loh, adik jangan biasa sana. Septia, oke selesai. Ya, setelah ditempel di sini semua, kita akan bacakan satu persatu. Silakan Sabila maju ke depan dibacakan. Bilang. Salah satu dibacakan semua dari sini. Oh, Ya, itu punyanya Septia. Coba dibacakan Septia. Ya, jadi Septia tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh jahil, tidak boleh kelas harus rapi ya intinya ya. Ya lanjut. Ya, tidak boleh jahil, tidak boleh main bola di kelas. Kelasnya pengen rapi sama. Lanjut. Tidak bu, kelasnya ingin bersih, tidak boleh nakal, tidak boleh bohong ya. Udah Tiara. Tidak boleh jahil, tidak boleh main bola di kelas ya. Repi. Tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh jahil ya. Rosa Amelia. Ya, tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh jahil, tidak boleh jahil. Oke, masih sama. Punya Sabila sendiri, lanjutkan. Ya, tidak boleh nakal, tidak boleh main bola di kelas. Kelasnya dihias. Kelas harus rapi, tidak boleh ribut, harus menolong teman yang kesulitan. Siap. Punya Putri. Terima kasih Sabila sudah membacakan hasil diskusi kelas, kesepakatan kelas kita bersama sudah dibacakan. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita reka bersama, hasilnya kita tempel dan kita sepakati bersama. Untuk pendidikan kita di kelas lebih baik lagi, lebih baik lagi. Disiplin positif, ya? Oke? Siap? Menuju yang lebih baik lagi. Sepakat? Oke, terima kasih semuanya. Jadilah generasi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada KAUPTD SDN 1 Surabaya Ilir, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SDN Surabaya Ilir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di SDN Negeri 1 Surabaya Ilir ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan KAUPTD SDN Negeri 1 Surabaya Ilir, acara yang keempat doa, dan acara yang kelima penyampaian materi oleh CGP. Sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan KAUPTD SDN Negeri 1 Surabaya Ilir, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu Guru, selamat siang juga Bapak Dedi calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih untuk hari ini mengadakan praktek kegiatan aksi nyata ya di SD Negeri 1 Surabaya Ilir. Alhamdulillah dimulai, semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Juga tak lupa
Saya sebagai Kepala UPTD SDN 1 Surabaya mengucapkan kepada semua Bapak Ibu Guru SDN 1 Surabaya yang telah mengikuti kegiatan praktek dari Bapak Debi CGP Angkatan 9. Semoga kedepannya SDN 1 Surabaya lebih maju, sesuai dengan profil proyek Pancasila, karena sekolah penggerak kita sudah berjalan 3 tahun, kemudian ditambah dengan guru penggeraknya Pak Debi yang hari ini melaksanakan kegiatan praktek. Ya baik, ini saya apresiasi hari ini untuk rekan-rekan guru yang belum daftar CGP, mohon nanti kalau bisa daftar semua di atau sekolah guru SDN 1 Surabaya ini di angkatan 11. Itu aja yang saya sampaikan, karena nanti ada session dari guru Pak Debi, guru penggeraknya. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, saya dukung untuk Pak Debi sebagai guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan seperti ini sampai akhir nanti bisa berjalan lurus dengan nilai baik dan memajukan SD kita, khususnya SDN 1 Surabaya. Ya, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara yang keempat yaitu doa. Kepada Bapak Darul dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Muhammad Sayyidina wa nabiyyina wa sayyidina Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina bana wa hadina wa rahmatan wa rabbana syahida wa la ba'ana wa madina wa rijal muslimin muslimat wa mu'minin wa muhammad. Allahumma azina al-hukuma wa azina bana wa muslimin muslimin syurata madina wa mu'minin wa mu'minin amin. Rabbi lana wa hamna wa jiburna wa rafa'na wa hadina wa mu'minin. Rabbi lana wa hamna wa jiburna wa rizqna wa dinina Rabbana lana bina sunnah wa bila rabbi sunnah wa bila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP atau Bapak Debi Irawan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti acara kegiatan belajar bersama dalam kolaborasi saling mendukung untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Surabaya ini. Next. Bapak Ibu semuanya, konsep inti budaya positif itu ada 8, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir
segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, jadi kita dituntut menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi kita sebagai guru atau sekolah penggerak. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita dituntut untuk menerapkan metode baru yang menuju ke profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi perlu memperhatikan kelima komponen. Jadi ada 5 komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama pembelajaran konten, proses, produk, pengaruh dan lingkungan belajar. Dalam pembelajaran konten, siswa yang dibutuhkan untuk belajar atau bagaimana siswa akan memperoleh aksi, pengetahuan, ide dan keterampilan. Jadi kita membuat suatu contoh yang bisa anak itu menyerapi konten mana yang dibutuhkan. Terus proses bagaimana siswa akan menguasai dan memiliki pengetahuan, ide serta keterampilan. Jadi siswa itu bagaimana sih cara menguasai atau dia mempunyai pengetahuan, mempunyai ide sendiri atau serta keterampilan anak tersebut. Terus produk itu bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajarinya. Jadi siswa membuat suatu produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka dan bakat mereka. Jadi yang keempat, pengaruh. Kondisi yang mempengaruhi pembelajaran dan interaksi di antara siswa dan guru. Jadi pengaruh itu penting. Jadi guru itu harus mempengaruhi, yang intinya memberikan contoh yang baik kepada siswa, sehingga siswa itu ikut dalam pengaruh kita, pengaruh baik. Lingkungan belajar, keadaan pribadi, sosial dan fisik kelas. Nah, lingkungan belajar yang nyaman itu penting, dan fisik kelas yang bagus itu penting, karena untuk membuat ketertarikan anak sehingga anak itu nyaman, betah untuk belajar di kelas. Nah, di sini ada contoh perubahan paradigma. Di sini ada gambar mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan ya. Kegiatan kepalan tangan ini buka tangan Anda, bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Lalu kepalkan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Bayangkan ada orang yang akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bapak Ibu paham maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu itu punya sesuatu ilmu atau sesuatu kegiatan yang bisa disalurkan di sekolahan, cuman Bapak Ibu itu mengepalkan. Maksudnya mengepalkan itu hanya didiamkan, tidak disalurkan. Jadi segala daya itu kita harus bisa memberikan, ya, kita salurkan, jangan hanya digenggam seperti itu. Aduh, baik saja.
Kedua tadi ada teori kontrol. Teori kontrol itu perlu di sini menurut Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsep tentang makna kontrol. Nah, teori kontrol di sini ada 4: ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada teori-teori kontrol ini, Bapak Ibu bisa lihat di lembar kertas yang tadi saya bagi, bisa dibaca lebih lanjut apa itu pemahaman tentang teori kontrol. Nah, dari teori kontrol itu kita bisa di sini Bapak Ibu bisa lihat perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ya. Di sini kita bisa lihat, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon kita bisa lihat di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita ada teori kontrolnya sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun kita mungkin perilaku buruk, itu ada tujuan. Jadi kita harus bisa membalikkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Stimulus responnya berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kegagalan itu dengan kita berkolaborasi bersama, kerjasama bersama pasti akan menciptakan pilihan baru yang terwujud. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi kita harus menang, jadi maju terus maju, jangan takut kalah. Di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita yakin kita itu benar, kita harus belajar lebih bagus lagi, kita benar, kita lanjutkan. Tapi kalau mungkin pembelajaran kita tidak benar, kita mundur, kita perbaiki bersama-sama. Apa kekurangan kita? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kita dengan peserta didik itu tanpa imbalan, penghargaan ya, atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita dalam disiplin positif itu
menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa atau peserta kita sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat selain disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next. Nah, di situ tadi kita di awal membahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, maksudnya karena dengan tadi yang pertama, Bu, atas karena kebutuhan dasar manusia itu seperti kebutuhan hidup. Dia mungkin lapar karena ingin makan, ya seperti itu. Jadi kita jangan menyalahkan anak itu. Kita harus menanyakan anak tersebut apa alasannya. Jangan langsung menyalahkan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita bisa lihat bertahan hidup. Ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu. Karena tadi permasalahan ibu tadi, karena si Doni harus memenuhi kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Pasti anak-anak di sekelas kita membutuhkan kasih sayang utama. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus yang keempat, kebebasan itu dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan, bermain humor, antusiasme, ketawa. Jadi anak-anak yang ribut, yang mungkin sering bercandaan karena dia menunjukkan sebuah kesenangan, ingin bermain. Jadi kita harus bisa menyikapinya. Oh, anak ini inginnya permainan. Jadi kita harus bisa menggali lebih dalam lagi anak-anak diri kita. 3. Bapak Ibu sudah capek? Ice breaking ya? Siapa yang mau ice breaking? Ya, es krim. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu ada posisi kontrol yang harus dibutuhkan, yaitu ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Jadi ada 5. Mana yang tepat yang harus kita lakukan? Penghukum. Lanjut Bu. Nah, 5 posisi kontrol ini ada misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada posisi kontrol menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Terus pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah jadi kita kalau misalkan karena penghukuman nggak ada, kita harus buat anak itu berubah dengan sendirinya dengan kita membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat posisi kontrol merasa bersalah. Jadi anak itu akan terpikir dengan sendiri, oh iya Pak saya salah, oh iya Bu saya salah, tidak akan mengulanginya lagi. Nah di sini ada lagi posisi teman. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada kita sebagai guru, kita sebagai posisi teman dan posisi pemantau. Kita sebagai guru dan anak, kita coba dengan posisi teman. Di sini kita bisa menanyakan, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu posisi teman. Jadi kita anak didik kita seperti teman kita. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah jadi kita memantau dan kita langsung menyuruh anak tersebut. Nah, posisi manajer ini menurut saya setelah saya praktekkan budaya positif di kelas khususnya, posisi yang baik kita adalah posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menanyakan ke anak kita yang mungkin membuat salah, terus kita balikkan lagi bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas lagi tentang segitiga restitusi. Ini terakhir ini. Segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan dialog dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada strateginya, yaitu segitiga restitusi. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti di proses pembelajaran kita pasti ada kesalahan, entah kita atau murid kita. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Yaitu pertanyaan yang mungkin kita tanyakan ke siswa kita. Yang pertama misalnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menstabilkan anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan atau memvalidasi tadi yang pertama, menstabilkan identitas, kita sekarang memvalidasi anak
tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pada prinsipnya kesalahan itu mesti memenuhi atau suatu kebutuhan tertentu. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, kini kita bisa contoh pertanyaan di sini. Pertanyaan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bisa nanyakan ke anak-anak murid kita. Apa alasan melakukan hal salah tersebut? Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi seolah-olah kayak banyak kan tempat kita tanyakan, habis itu kita lebih ini menanyakan lagi lebih dalam, seharusnya dia lebih buruk lagi bisa ya. Terus kita katakan lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi setelah kita tanyakan lebih buruk lagi, kita disiplinkan lagi, validasi lagi, karena dia pasti marah dengan temannya mempertahankan sesuatu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu memvalidasi kita. Setelah itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita di sini kita segitiga restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan pada anak. Kan kita di kelas untuk penerapan budaya positif, kita sudah membuat suatu keyakinan kelas. Ya. Jadi kita sudah membuat suatu keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya terapkan. Jadi kita kalau menanyakan ke anak itu mungkin salah, kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, di sini apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kan kita sudah mempunyai keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Jadi kita nggak perlu malah kita tanyakan ke anak kita apa keyakinan kelas yang kita buat. Jadi dia nanti akan tahu dengan sendirinya, akan ingat perjanjian atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah di sini kita ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas atau peraturan kelas ya? Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan hukuman itu beda ya. Keyakinan kelas di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk pembelajaran? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita menggunakan helm, di situ kita sudah mempunyai keyakinan kalau pakai helm itu untuk melindungi kepala. Terus lagi harus datang tepat waktu pada saat masuk pembelajaran. Jadi kita harus termotivasi kalau kita datang tepat waktu, kita tidak dapat hukuman atau kita bisa belajar lebih awal seperti itu. Jadi keyakinan yang timbul dengan sendirinya pada anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita dan saya sudah menerapkan, kita harus membentuk yang namanya keyakinan ke kelas.
kita wajib membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal yang dibuat oleh anak-anak didik kita sendiri dan kita setujui bersama. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi contoh ya, lanjut di sini ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar. Ya, pembentukan keyakinan kelas kita harus lakukan di kelas kita masing-masing dan sesuai apa yang harus dibutuhkan atau budaya positif apa yang harus kita capai. Jadi keyakinan kelas itu wajib kita terapkan. Keyakinan kelas seperti ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti kemarin saya membuat suatu keyakinan kelas dengan anak-anak. Apa keyakinan kelas yang kalian inginkan? Saya bagi notepads terus ditempel bersama di dinding karton. Jadi kita bacakan bersama, kita sepakati bersama dengan warga kelas. Jadi seperti misalnya anak-anak ingin menjalin kebersamaan di kelas itu, atau disiplin di kelas itu. Jadi keyakinan anak-anak apa yang harus kita gali lagi. Mereka melakukan keyakinan kelas masing-masing, berinovasi sendiri, membuat pernyataan positif masing-masing, kita tempel, kita setujui bersama. Jadi anak-anak itu nanti akan melakukan hal positif, tidak perlu kita menyuruh lagi. Jadi dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama akan diterapkan bersama dalam budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Ya, terima kasih semuanya. Untuk menutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan sesuai dengan sekolah kita sebagai PSP Angkatan 1 Profil Pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa sudah untuk aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 9 minta dorongan dan kita kolaborasi bersama untuk menuju kesuksesan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Depi yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sekolah kita lebih maju lagi. Amin. Yaitu acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.